Paradise Island. Itulah sebutan dari seorang penulis asing bernama Hickman Powell pada tahun 1930 kepada sebuah pulau yang sering disebut juga sebagai Pulau The Morning of the World. Pulau yang dimaksud ini tiada lain adalah Pulau Bali, Pulau Dewata, tempat bersemayamnya dewa-dewi dari kahyangan. Tempat Maharesi memantapkan tapa semedi dan mencapai kelepasan. Pemberian nama seperti itu dilandasi oleh beberapa alasan, diantaranya: pertama, mayoritas penduduknya menganut Hindu Dharma yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai umat Hindu bangun pagi, melaksanakan kegiatan keseharian, sampai pada melakukan kreativitas kesenian. Seluruhnya mencerminkan nilai-nilai Hindu. Kedua, tata kemasyarakatan diatur berdasarkan prinsip harmoni Trihita Karana, sehingga masyarakat senantiasa dituntut untuk tetap menjaga keselarasan dan keseimbangan hubungan antara dirinya dengan Tuhan Sang Maha Pencipta, antara manusia dengan sesamanya, dan antara manusia dengan lingkungan alam. Ketiga, masyarakat Bali memiliki aneka ragam kesenian, persembahan, dan tontonan yang syarat dengan nilai filsafat kehidupan, terutama berhubungan dengan konsepsi dualisme yang dibuat hitam putih, bahwa perilaku yang dilandasi oleh kecurangan, kejahatan, ketidakjujuran, keserakahan pada akhirnya akan mengalami kekalahan dan kehancuran. Ketiga fenomena ini lahir dari tatanan nilai Hindu. Sebagai mahasiswa seni di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, atau seringkali disebut ISBI Bandung, kami tentunya mempelajari budaya bukan hanya yang berada di Jawa Barat saja, tetapi hampir satu Nusantara Indonesia kami juga turut mempelajarinya. Kali ini, kami bukan hanya mempelajari, tetapi langsung mengunjungi khususnya budaya dan ritual yang berasal dari Pulau Dewata atau Bali dalam mata kuliah Kapita Selekta yang diampu oleh dosen terbaik kami, yaitu Ibu Hudayapah STHI M Hum, Bapak Rizky Putra Zuandoro S Hum MSF, dan Bapak Isnan Rujibila STHI MAG. Eits, tapi kali ini kami tidak berangkat langsung ke Bali ya. Sebagai gantinya, kami mengunjungi Pura Wira Satya Dharma yang berada di Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat. Di tempat inilah kami akan belajar, mengamati, dan mencari tahu lebih banyak tentang tradisi serta ritual keagamaan umat Hindu yang masih terus dilestarikan hingga sekarang. Siwa Sujinera Malaya Namah. Cek satu. Saraswati Hinalina Samnugraha Solah Udun Engkawan Lapah Udun Paripurna Yanama Swasta. Pakulun paduka betari durga, pakulun paduka betara guru, pakulun paduka betara perang. Hanyusuk marik aja ning hulun, paduka betari buang. Sesajen itu persembahan bahwa jatma diasya yata, apa yang ada di dunia milik Tuhan.
kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Baju milik Tuhan, celana milik Tuhan, kue segala macam, sehingga jadma dia saya lihat apa yang kita gunakan milik Tuhan. Oleh karena itu kita persembahkan kepada beliau. Di persembahan ini nanti didoakan oleh para pendeta atau pinandita. Di sini maha bijaksana, maha damai, maha tentram, maha toleransi masuk di persembahan ini. Habis itu kita makan, diharapkan dalam diri kita juga tumbuh seperti itu. Bukan mengasih makan Tuhan, Tuhan punya semuanya, pasti makan lalu. Ada ketentuan untuk sesajennya gitu Ada, Pak? itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bentuknya juga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak harus begini, harus dari ini, tidak. Tidak ada. Di Hindu ada namanya 3 tingkat. Utama, madhya, nista. Utama ada 3, ini ada 3, ada 3. Di mana kita mampu? Di utama ya boleh. Utama artinya besar, madhya artinya tengah, nista artinya kecil. Kalau kita mampu di kecil pun bagi 3. Utama yang nista, utama yang madhya, nista yang madhya, nista. Yang nomor 9 ini 9 tingkat tuh. Mampu di nomor 9 silahkan. Mampu di nomor 8 boleh. Mampu di nomor 1 nggak masalah. Selama yang kita lakukan itu bukan untuk pamer gitu, penuh dengan keikhlasan dan kesucian, tidak memberatkan. tidak memberatkan. Untuk di hari raya Galungan ini ada kesenian apa saja siapa yang Nggak ada sih, paling gamelan. paling gamelan? Nanti kalau Kuningan Ya. ada kesenian, Itu ada tari-tarian. puncaknya. Jadi di Hindu itu 10 hari kemenangan, Wijaya Dasami namanya. Dasami itu 10, Wijaya kemenangan. Jadi 10 hari kemenangan, diri kita melawan kebatilan gitu ya, diri kita melawan kebatilan. Nah, itulah diperingati Galungan sampai dengan Kuningan. Tuh, nanti di Kuningan itu ada Puja Wali di sini. Hari diresmikannya pura ini, nanti ada kesenian tari, ada apa gitu. Terus Pak, untuk umat Hindu sendiri kalau dalam ibadah itu berapa kali sehari gitu? Atau 3, namanya Tri Sandhya. Trisandia? Tri artinya 3, Sandhya menghubungkan diri kepada Tuhan gitu. Ada mantra yang diucapkan, ada 6 bait di situ. Burgua suah tatsvitura itu 6 bait. Jadi pagi, siang, sore. Jadi kalau Islam kan 5. Ya, Ya. Kalau Kristen tiap hari Minggu. hari gitu Minggu kan. ya. Buddha pun sekarang ambil tiap hari Minggu dia. Tiap hari Minggu. Konghucu pun mungkin ambil tiap hari Minggu dia. Karena kalau tidak Minggu kan umatnya ada yang kerja, ada yang bisnis gitu kan. Iya. Bisa. Ada persembahan. Ya, kalau kamu tanya perbedaan paling ada komponen sajennya yang berbeda gitu. Dan juga konteks ruangnya gitu yang berbeda gitu. Tergantung pada konteksnya dari apakah upacara yadnya, pitra yadnya, manusia yadnya, isi yadnya itu macam-macam tuh. Jadi pertanyaanmu bisa meluas tergantung pada konteks. Kalau ini kan dewa yadnya ya, ke Tuhan. Nanti ada tuh jenis sajinya seperti apa, prosesinya seperti apa, ada runtutannya. Nanti untuk kematian misalnya fitriyatnya itu tepatnya nggak di pura di sini, nanti di kuburan di Cetro namanya. Sajinya beda, apa namanya, tahapan-tahapannya akan berbeda. Kalau orang nikah misalnya manusianya misalnya seperti itu, ini juga akan berbeda. Tempatnya di rumah misalnya seperti itu, tergantung pada ruangan konteksnya. Gitu apakah selalu maksudnya tuh ngaben? Ngaben. Apakah selalu ngaben atau ada yang lain? Iya harus ngaben. Oh, Harus ngaben. Jadi harus ngaben ngaroras namanya. Semuanya ada tingkatannya, tingkatan acaranya gitu. Ya dan semuanya memang harus melalui sudah ada yang mengatur. ngaben tuh kayak dibakar, dibakar. Ya, jadi jasad badan kasar itu dibakar gitu. Nanti abunya itu dilarung biasanya di sungai atau di laut untuk mengantarkan perjalanan arwah. Nah ini mau persiapan sembahyang. Nah, teman-teman nanti bisa merekam mungkin dari belakang, bisa merekam prosesnya seperti apa.
untuk tadi memperdalam tahapannya seperti apa orang sembahyang, terus propertinya apa, dan segala macam yang kamu tanyakan tadi. Oke, sekian ya dari vlog kita tentang membahas 7 unsur seni budaya terutama di sistem masyarakat. Nah, oke. Nanti bakal diposting di akunnya Fikri sama Arta dan saya, jadi masing-masing. Oke. Sekian dan terima kasih. Nanti next lanjut di Pura yang di Cimahi. Oke. Bye bye.